Selamat berjumpa dalam pelatihan TreatNet Family Intervention jarak jauh. Saat ini Anda sedang menyaksikan video pertama dari seluruh rangkaian yang mengulas teori dasar dari TreatNet Family Intervention yang akan kita pelajari bersama. Perkenalkan, saya Katrin Marto Sudarmo. Saya seorang psikolog dan terapis perkawinan dan keluarga. Saya juga mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya, Jakarta. Saya sudah melakukan praktek pribadi selama 30 tahun, menangani masalah-masalah dalam perkawinan dan keluarga, termasuk keluarga yang anggotanya mengalami gangguan nafsa. Pada hari ini, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 4 teori yang mendasari TreatNet Family Intervention yang akan kita pelajari bersama. Dalam pandangan biopsikososial tentang ketergantungan zat, terdapat aspek biologis, psikologis, dan sosial. Semuanya turut berkontribusi pada penyalahgunaan dan kecanduan nafsa. Misalnya, faktor genetik merupakan faktor biologis, depresi faktor psikologis, dan teman sebaya merupakan faktor sosial. Semua berkontribusi dan berhubungan terkait dengan keterlibatan remaja dengan obat-obatan dan alkohol. Beberapa praktisi intervensi keluarga secara efektif dapat mengatasi pengaruh konteks sosial yang dihadapi remaja dengan gangguan penyalahgunaan zat. Praktisi intervensi keluarga tersebut memberdayakan keluarga si remaja dan sistem lainnya untuk terlibat dalam perawatan menjadi bagian dari proses perubahan. Perubahan dalam keluarga juga dapat mempengaruhi faktor psikologis seperti depresi. Model ini telah mengintegrasikan unsur-unsur berbasis bukti dalam intervensi keluarga bagi remaja dengan gangguan penggunaan zat. Dalam kebanyakan budaya, termasuk budaya Indonesia, keluarga adalah hal yang sangat penting. Praktisi intervensi keluarga memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh keluarga, baik perhatian maupun pengaruhnya terhadap perubahan. Dalam hubungannya dengan nafsa, praktisi mengubah perilaku khas dalam keluarga yang menjadi penyebab perilaku penyalahgunaan zat untuk memutus siklus yang ada pada remaja. Dengan demikian, permasalahan yang berkisar pada komunikasi keluarga seperti perilaku kriminal hingga penggunaan zat sangat sesuai untuk praktisi intervensi keluarga. Karena bagian dari permasalahan tersebut terkait dengan dimensi sosial. Jadi, dimensi sosial menjadi penting dalam perawatan. Dikarenakan permasalahan yang muncul sangat dipengaruhi oleh interaksi keluarga, maka praktisi menyadari adanya manfaat dalam intervensi keluarga yang dapat meningkatkan kualitas interaksi mereka. Oleh karena itu, dalam prosesnya permasalahan yang sulit dapat diatasi. Jangan meremehkan pentingnya kasih sayang dari orang tua. Orang tua yang memberikan kasih sayang dan peduli kepada remaja akan memiliki pengaruh dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya, jika kasih sayang dan kebutuhan remaja dipenuhi oleh anggota geng atau pengedar, maka mereka akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kehidupan remaja tersebut. Tetapi jika Anda tahu tentang keluarga saya, maka Anda akan tahu lebih banyak tentang saya, bukan? Kira-kira apa yang akan Anda tanyakan kepada keluarga saya? Ada yang mengatakan bahwa mereka akan tanya, hobi saya apa? Makanan kesukaan saya apa? Kalau saya marah, bagaimana? Atau kapan sih saya sering marah? Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka Anda akan lebih kenal dengan saya. Kita juga memerlukan kelompok sosial yang peduli dan sering ada di sekitar kita, yang dapat memberikan dukungan jika saya ingin berubah dalam beragam cara. Bahkan anggota keluarga yang mungkin mempunyai masalah dapat memberikan
banyak bantuan dan pengaruh daripada jika Anda hanya bekerja dengan saya sendiri. Dalam pelatihan ini Anda akan belajar tentang keterampilan intervensi keluarga, cara menggunakannya, dan apa yang harus dilakukan jika intervensi tersebut tidak efektif. Saya yakin Anda adalah terapis yang berpengalaman, tapi coba bayangkan betapa jauh lebih efektifnya ketika Anda mendapatkan informasi dan bantuan dari keluarga. Ini bukanlah sulap, karena hal ini membutuhkan kerja keras, disebabkan sulitnya situasi yang dihadapi beberapa keluarga. Tetapi Anda akan belajar keterampilan yang lebih konkret, yang dapat membantu Anda serta remaja yang Anda dampingi. Dan informasi tambahan yang akan Anda pelajari dapat digunakan untuk lebih memahami dan mengubah apa yang sedang terjadi. Informasi ini akan memungkinkan Anda memperluas wawasan, memilih jejaring atau partner, dan mulai mendefinisikan permasalahan dengan cara yang lebih menghargai sehingga mudah untuk ditangani. Pelatihan Anda tidak akan berakhir di sini. Pelatihan ini hanya akan membantu Anda mengembangkan keterampilan dan sikap inti dalam intervensi keluarga yang nanti akan dikembangkan melalui praktek dan supervisi lebih lanjut. Topik yang akan dibahas dalam video ini dan video berikutnya adalah dasar teori terapi keluarga, asumsi inti terapi keluarga, isu budaya, fase perawatan, intervensi, dan metode assessment, dan penyelesaian masalah utama yang akan dibahas dalam pelatihan-pelatihan selanjutnya. Pertumbuhan terapi keluarga sebagai sebuah profesi telah ada sejak 70 tahun yang lalu dengan bentuk yang beragam. Di Amerika Serikat, praktisi intervensi keluarga merupakan profesi kesehatan mental yang berkembang paling cepat untuk berbagai macam gangguan kejiwaan, termasuk gangguan penggunaan zat. Saya berharap keterampilan yang Anda pelajari dalam rangkaian pelatihan di sini akan bermanfaat untuk Anda, dan saya juga berharap Anda dapat berperan aktif dalam pelatihan ini karena akan menjadi lebih baik dengan adanya masukan dari Anda. Ada 4 kerangka konseptual yang dihubungkan dengan intervensi keluarga. Yang pertama adalah teori sistem keluarga. Secara konseptual dari sudut pandang sistem keluarga, terapi keluarga memperhatikan hubungan 2 arah dari setiap anggota keluarga. Demikian juga dari orang tua terhadap anak-anak. Berpikir sistemik dalam intervensi keluarga adalah proses memahami anggota keluarga sebagai individu dengan memahami hubungan mereka satu sama lain. Individu adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar dan perilakunya memberi informasi dan diberi informasi oleh perilaku anggota keluarga lainnya. Saya ingin membantu Anda menjelaskan mengenai sistem keluarga dengan menggunakan alat permainan ini. Jika Anda lihat, setiap keluarga itu mempunyai harmoni. Seperti ini. Jika salah satu anggota keluarga mengalami gangguan nafsa, maka seluruh anggota keluarga yang lain terpengaruh. Sebagai contoh, dia mengalami gangguan nafsa, maka anggota keluarga yang lain terpengaruh. Bagaimana anggota keluarga lain bereaksi terhadap anggota yang mengalami gangguan nafsa mempengaruhi dia. Contohnya, ini berpengaruh tertentu, maka semua anggota terpengaruh, terutama dia yang mengalami gangguan nafsa pun terpengaruh. Demikianlah sistem keluarga berpikir bagaimana setiap anggota keluarga mempunyai pengaruh satu terhadap yang lain. Teori sistem keluarga berpendapat bahwa penggunaan nafsa dan perilaku bermasalah lainnya dipengaruhi proses interaksi dari setiap anggota keluarga. Dan setiap anggota keluarga memengaruhi dan terpengaruh oleh anggota keluarga lainnya. Konsep proses interaksi mutual ini
terutama antara orang tua dan anak, juga disoroti oleh teori sistem kontrol Bell dan teori Peterson. Model-model teoritis ini memberikan panduan konseptual untuk penelitian dan praktek. Jumlah bukti empiris penting mendukung hubungan dua arah yang terkait antara orang tua dan perilaku anak, terutama pada masa remaja. Ketika kami menerapkan sudut pandang teori sistem keluarga pada penggunaan nafsa dan masalah perilaku remaja, kami menjadi lebih memahami perilaku individu dan hubungan interaksi yang terjadi. Yang kedua adalah teori sistem ekologi. Pada teori ekologi sosial Bronfenbrenner, individu dipandang berada di tengah-tengah suatu kompleks sistem yang saling berhubungan yang mencakup faktor-faktor individu, keluarga, dan lingkungan di luar keluarga, seperti teman sebaya, sekolah, tetangga, dan masyarakat. Suatu perilaku dipandang sebagai produk dari interaksi timbal balik antara individu dan sistem dan hubungan antara faktor-faktor individu dalam sistem tersebut. Bronfenbrenner pada tahun 1979 mengemukakan ada 4 jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi yang terjadi dalam keadaan tertentu disebut sebagai interaksi sistem mikro. Yang kedua, interaksi yang terjadi antara keadaan-keadaan disebut sebagai interaksi sistem meso. Yang ketiga, interaksi yang terjadi antara lembaga lokal dan keadaan lokal disebut sebagai interaksi ekosistem. Dan yang keempat, interaksi yang terjadi antara masyarakat pada keadaan yang besar dan lokal disebut sebagai interaksi sistem makro. Terdapat 2 alasan mengapa interaksi sistem mikro sangat berpengaruh dalam terapi keluarga. Pertama, karena interaksi ini paling cepat membuat individu memiliki kemungkinan besar membentuk pola perilaku sendiri dan pola perilaku keluarga. Yang kedua, interaksi sosial sistem mikro adalah yang paling umum dan ada di mana-mana. Sistem mikro keluarga sering merupakan sistem utama dalam kehidupan seseorang dan berfungsi sebagai laboratorium sosial dan tempat belajar setiap individu. Sistem mikro menyediakan keterampilan sosial dan landasan emosi yang aman untuk melakukan interaksi sosial dalam sistem lain. Perilaku disfungsional dalam keadaan non-primer mungkin dapat ditelusuri kembali ke beberapa bentuk aktivitas disfungsional dalam sistem mikroprimer, misalnya keterampilan komunikasi yang buruk, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan sistem aturan di lingkungan sosial, atau dukungan emosional yang buruk. Teori ini menekankan interkoneksi antara banyak individu dan sistem sosial yang berdampak pada keluarga. Dengan demikian, TreatNet Family Intervention harus mempertimbangkan posisi anggota keluarga dalam sistem mikro, meso, ekso, dan makro ini. Yang ketiga adalah teori konstruksi sosial. Teori ini menunjukkan bahwa realitas kita dibentuk oleh pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Dalam teori ini tidak ada kebenaran universal. Yang ada yaitu pengalaman orang dan bagaimana dia melihatnya. Bahasa dan komunikasi memiliki peran sentral dalam proses interaksi yang membentuk bagaimana kita memahami diri kita sendiri dan memahami dunia di sekitar kita. Teori ini membantu kita memahami bagaimana teknik pembingkaian ulang, melabel ulang, dan pengambilan berbagai sudut pandang membentuk pemahaman baru tentang niat atau tujuan anggota keluarga, serta membuka kemungkinan untuk terjadi perubahan interaksional. Pada gambar tersebut, apa yang Anda lihat? Bebek atau kelinci? Siapa yang melihat bebek?
dan siapa yang melihat kelinci. Sudut pandang adalah bagaimana seseorang melihat dunia dan anggota keluarga mereka, bersifat fleksibel, dan pemahaman konstruksi sosial mendukung fakta bahwa pandangan seseorang tentang dunia, termasuk anggota keluarganya sendiri, adalah sesuatu yang dapat kita bahas dan ubah dalam proses TreatNet Family Intervention. Yang keempat adalah teori pembelajaran sosial dan teori perilaku. Pembelajaran sosial melibatkan pembelajaran melalui mengamati orang lain. Sementara teori perilaku yang lebih tradisional fokus pada perilaku dan cara mengubahnya dengan memberikan reward atau hadiah tertentu. Teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura mengatakan bahwa orang belajar dari mengamati, mengobservasi, dan mengimitasi atau modeling. Teori ini sering disebut sebagai jembatan antara teori pembelajaran perilaku dan kognitif karena meliputi pikiran, perhatian, ingatan, dan motivasi. Teori perilaku menyatakan bahwa pembelajaran perilaku didasarkan pada gagasan bahwa semua perilaku diperoleh melalui pengkondisian klasik, yaitu asosiasi antara stimulus dan pengkondisian operan, yaitu perilaku yang terkait dengan konsekuensinya. Pakar perilaku percaya bahwa respon kita terhadap perilaku remaja akan membentuk tindakan mereka. Manajemen kontingensi adalah jenis terapi perilaku seperti ketika individu diberi reward untuk perubahan perilaku yang positif. Intervensi yang mendasarkan pada teori perilaku ini telah diuji dan dievaluasi secara luas dalam konteks perawatan penggunaan nafsa. Asumsi inti intervensi keluarga. Yang pertama, keluarga adalah sistem utama dalam kehidupan seseorang. Kedua, fungsi yang buruk di tingkat keluarga dapat mempengaruhi fungsi di tingkat lainnya, misalnya di sekolah, jaringan teman sebaya, dan lain-lain. Yang ketiga, hubungan dengan anggota keluarga dapat berkontribusi pada apakah masalah anggota keluarga itu menjadi lebih baik atau lebih buruk. Keempat, intervensi keluarga untuk masalah individu, misalnya penggunaan nafsa, juga dapat menimbulkan masalah lain, misalnya nilai di sekolah. Yang kelima, intervensi keluarga tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada interaksi antar anggota keluarga. Interaksi ini membentuk perilaku anggota keluarga dalam konteks lain. Keenam, fokus utama setiap sesi harus pada hubungan di antara anggota keluarga. Praktisi keluarga ingin memutus siklus yang bermasalah, komunikasi yang tidak efektif, dan perilaku berbahaya dari anggota keluarga yang saat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan interpersonalnya. Ketujuh, perubahan dalam interaksi keluarga dapat mempengaruhi perilaku setiap anggota keluarga. Maka anggota keluarga didorong untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Yang dimaksud dengan siklus yang bermasalah adalah terjadinya perputaran dari aksi dan reaksi anggota keluarga. Jika kita menggambarkannya, kita dapat melihat bagaimana anggota keluarga bereaksi terhadap ucapan atau perilaku anggota keluarga yang lain. Jika kita memahami bagaimana siklus ini berputar, kita pun dapat memprediksi munculnya masalah. Misalnya seorang remaja terlibat masalah nafsa, sang ayah marah kepada si remaja. Lalu sang ibu membela si remaja tersebut, menyebabkan ayah dan ibu bertengkar. Masalah menjadi tidak terselesaikan karena situasi ini berputar demikian terus. Dengan memahami siklus ini, praktisi dapat melakukan intervensi untuk mengubah atau memutus siklus tersebut. Dengan cara ini, anggota keluarga dapat didorong untuk menjadi bagian dari solusi untuk masalah yang ada. Dalam intervensi keluarga, masalah dinilai secara holistik sebelum praktisi melakukan intervensi. Faktanya, walaupun strategi intervensi dapat bervariasi, penilaian sistemik adalah
kunci untuk memandu intervensi. Karena itu, sebelum intervensi, praktisi harus menilai kondisi yang dihadapi keluarga dan anggotanya dari sudut pandang sistemik. Sebuah hipotesis sistemik dikembangkan dan diuji yang kemudian mengarah pada strategi intervensi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video pertama ini. Silahkan Anda melanjutkan ke video-video berikutnya untuk dapat memperoleh gambaran utuh dari keseluruhan workshop 1 ini. Juga jangan lupa cek Google Classroom Anda untuk mendapatkan update dari tugas-tugas yang harus dikerjakan selama pelatihan dalam workshop 1 ini.